Kalau kalian tahu soal tumor hipofisis di konten sebelumnya, maka pada video kali ini kita membahas bagaimana cara penanganannya. Karena tumor hipofisis ini bersarang di otak seseorang, jadi kita perlu ekstra hati-hati nih untuk mengatasinya. Nah, sekarang gue udah bersama Profesor Dr. Julius Juli, spesialis bedah saraf dan konsultan bedah saraf di Rumah Sakit Siloam. Nah, gua akan membahas mengenai apakah ada metode yang paling aman sekaligus teknologi yang paling mutakhir untuk menangani tumor hipofisis ini. Langsung aja deh kita simak penjelasannya dan seperti biasa inilah kata dokter. Penanganannya pertama kita harus pastikan dulu memang ini adalah adenoma hipofisa. Diagnosa gold standarnya itu adalah MRI, kepala dengan kontras. Pada potongan sagital, ya, nyamping, sama koronal, depan belakang, kita bisa lihat posisi dari tumor ini terhadap struktur penting lainnya, termasuk saraf mata. Ya. Kalau sudah terbukti memang ini adalah adenoma, yang terbaik dalam pengobatannya itu ya adalah operasi. Nah, karena operasinya sederhana. Ya. Terkecuali ada entiti tertentu, hanya satu ini yang tadi saya sebut itu menghasilkan susu, prolaktin. Ya, prolaktinoma. Nah, ini perlu pemeriksaan yang lebih lanjut. Karena pertimbangan-pertimbangan itu penting ya. Biasanya wanita dengan tumor ini umumnya mandul karena haidnya tidak teratur. Ya, karena tubuh itu mengkondisikan dia seperti menyusui. Jadi biasanya nggak hamil-hamil kalau dia sudah berkeluarga. Ya. Nah, pada keadaan tumornya kecil, ukurannya kecil, masih terlokalisasi di daerah kelenjarnya, itu punya potensi untuk sembuh. Biasanya kita anjurkan operasi. Ya. Tapi kalau tumornya sudah besar, kita justru tahu bahwa itu mungkin tidak bisa bersih kalaupun dioperasi. Maka anjurannya adalah minum obat. Karena dengan obat satu-satunya tumor yang bisa minum obat lalu tumornya bisa menciut. Nah, itu prolaktinoma. Ya, kalau yang lain, jenis-jenis yang lain, ya adenoma yang lain itu, jalan terbaik itu adalah operasi. Karena operasi itu 85% lebih, satu kali operasi sudah cukup dan bisa sembuh total. Jadi ini sudah menjadi prosedur rutin, sehingga metode konvensional terdahulu sudah ditinggalkan. Di banyak negara sudah hampir nggak pernah dilakukan yang konvensional. Walaupun secara sporadik tempat-tempat tertentu masih ada yang ngerjakan, karena untuk melakukan operasi endoskopi ini kan perlu jam terbang dan waktu belajar. Jadi kadang-kadang perlu usaha dan upaya dari dokter bedahnya sendiri untuk belajar membiasakan diri. Operasi dari yang ruangannya besar menjadi kecil ya. Jadi operasi di dalam rongga yang demikian sempit itu perlu membiasakan diri dengan teknik yang aman. Tentu keuntungannya lebih banyak pada pasiennya, karena pasien akan sangat nyaman, merasa seperti sesudah dan sebelum operasi itu tidak banyak beda. Paling dia akan merasakan sedikit agak mampet di lubang hidung kanan, tapi masih bisa bernapas lewat lubang hidung kiri. Nah, dan perawatannya juga hanya 2-3 hari.